Halo, good afternoon everybody. Mohon maaf sampai hari ini saya masih belum bisa masuk ke kelas untuk menemani kalian belajar bersama di dalam kelas. Maka pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang pelajaran yang apa yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita lihat slide. Saya akan buka slide apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya berharap kalian menyaksikan video ini dengan serius dan seksama agar kalian bisa mengerti dengan baik dan cepat pada materi pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang past and present dalam kurung now. Artinya kita akan belajar mengungkapkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan. Kita langsung masuk ke materi. Untuk mengungkapkan hal apa yang sudah kita kerjakan, maka kita bisa menggunakan simple past tense. Itu kalimat sederhana yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Misalnya, yang kita lakukan kemarin apa? Misal kemarin kita sudah melakukan aktivitas bermain basket misalnya. Maka untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah dilakukan kemarin itu bermain basket, maka menggunakan simple past tense. Contohnya, kemarin saya bermain basket, maka mengungkapkannya itu menggunakan tenses yang namanya simple past tense. Ya, tenses yang namanya simple past tense. Itu contoh bahasa Inggris seperti ini. I played basketball yesterday. Nah, tentunya untuk mengungkapkan simple past tense agar kita bisa atau tidak salah dalam mengungkapkan simple past tense, kita harus tahu rumus-rumusnya. Oke, silakan lihat slide di ini. Oke, silakan lihat di slide. Di sini ada rumus simple past tense, ada yang tanda positif, ada tanda negatif, ada tanda yang pertanyaan ya. Nah, yang tanda positif ini maksudnya adalah kalimat positif yang mengungkapkan bahwa kita telah melakukan suatu kemarin. Kemudian yang tanda positif ini untuk mengungkapkan apa yang tidak kita lakukan kemarin, apa yang tidak kita lakukan pada masa lampau, apa yang sudah tidak kita lakukan. Nah, untuk interrogatif ini untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan. Oke, kita lihat rumus yang pertama, rumus yaitu kalimat positif adalah subjek, ada subjek dan verb to. Subjek plus verb to. Oke, subjek plus verb to. Contohnya adalah I ini subjek, ate adalah verb to. I ate. Saya sudah makan. Kapan makannya? Yesterday. Nah, yesterday itu menerangkan bahwa kejadiannya sudah berlalu, kejadian sudah lewat, kejadian sudah lampau. Maka di situ sekali lagi subjeknya adalah di sini subjek I, kemudian kata kerjanya verb 2-nya adalah at. Nah, at ini adalah verb 2 dari it, ya. At ini adalah verb 2 dari oke, saya tulis ini. At ini adalah verb 2 verb to I'm sorry. At ini adalah verb to dari it. Ya, verb to dari it. Maka menggunakan at. Lagi di sini adalah verb 2 dari verb 2 dari it ya. Eat, at, eaten. Oke. Adalah verb 2 dari it. Nah, kemudian ini kalimat positifnya, kalimat positif sentence, kalimat positif sentence, kalimat positifnya.
Sekali lagi, I ate yesterday. I subject, ate verb 2. Verb 2 di mana? Verb 2 dari apa? Verb 2 dari it. Nah, kemudian kita lihat kembali kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu adalah kalimat untuk yang mengungkapkan makna tidak. Tidak melakukan, kemarin tidak melakukan ini dan sebagainya. Rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1. Sekali lagi, subject plus did not plus verb 1. Nah, contoh kalimatnya adalah did I subjeknya, kemudian did di sini adalah ya did ini namanya kata kerja bantu. Did not eat yesterday. Nah, it-nya perhatikan kalian. It-nya di sini berubah. Tadinya kalau yang positif it-nya menjadi ate, nah it-nya menjadi ate, tapi kalau yang negatif maka it-nya menjadi it. Itu kembali kata kerjanya tetap kata kerja bersatu. Kalau kalian lihat di rumusnya tadi, di rumusnya lagi, kalau positif verb 2, kalau kalimat positif kata kerja kedua, maka kalimat negatif kata kerjanya kata kerja pertama. Kenapa? Kok kata kerja berubah jadi kata kerja pertama? Karena sudah ada did, ya. Jadi kalau sudah ada did, maka kata kerjanya menjadi kata kerja pertama. Demikian pula di kalimat negatif, di kalimat interrogatifnya, di kalimat bertanyanya, kalimat pertanyaannya, jika karena sini sudah ada did, maka kata kerjanya pun berubah menjadi verb 1, bukan verb 2 lagi. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat lagi contohnya. Yang interrogatif. Yang kalimat pertanyaan. Nah, kita lihat di sini did. Kemudian did setelah did adalah subjek. Did you eat? It-nya, lihat, it-nya sama dengan di kata kerjanya sama dengan di kalimat yang negatif, ya, negatif sentence. Kalimat kata kerjanya kata kerja pertama. Kemudian did yesterday, did you yesterday, kata keterangan waktunya. Kemudian jangan lupa kalau kalimat interrogatif ada question mark, ada tanda tanya, question mark, ada tanda tanya, ya. Nah, namanya pertanyaan pasti ada jawabannya. Contoh jawabannya adalah seperti berikut ini. Jika jawabannya yes, maka adalah yes, I did. Jika no, maka no, I did not. Atau no, I didn't. Nah, ini yes, I did, no, I did adalah jawaban short answer. Jawaban pendek dari pertanyaan, ada dari kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan di simple past tense. Oke? Ini penjelasan tentang simple past tense, tentang simple past tense itu kalimat tentang tenses yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang sudah dilakukan atau untuk mengungkapkan sesuatu yang lampau, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, ya. Kemarin, 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau minggu yang lalu, ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di WA grup yang sudah di WA grup kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian kita pindah ke tenses present continuous tense, ya. Tenses present continuous tense. Nah, oke. Tenses present continuous tense ini, present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang kita lakukan. Sesuatu yang sedang dilakukan. Misalnya, hari ini kita sedang belajar. Maka untuk mengungkapkan bahwa kita sedang belajar, maka menggunakan present continuous tense. Untuk mengungkapkan sesuatu yang kita lakukan, maka menggunakan simple present continuous tense. Nah, sama dengan simple past tense, present continuous tense juga punya rumus, juga punya aturan. Nah, yang pertama, kalimat positif. Untuk kalimat positif, susunannya adalah, rumusnya adalah subject, kemudian to be, tambah verb ing. Verb ing ini maksudnya kata kerja yang tambahkan ing. Karena tadi eat, maka menjadikan tambah ing jadi eating. Ya. Contoh kalimatnya adalah yang positif, you are eating now. You di sini subjek, kemudian to be-nya adalah are,
to be-nya adalah are, kemudian verb ing-nya adalah eat, yang ditambah ing sehingga menjadi eating, ya. Now ini juga kata bahwa now ini maknanya sekarang menunjukkan bahwa menegaskan bahwa apa yang kita anggapkan itu adalah sekarang, ya, atau sedang berlangsung. Nah, itu untuk kalimat positif pada present continuous tense. Kemudian kalimat negatifnya, kalimat yang kalimat yang menyatakan bermakna tidak, ya. Jadi negatif itu bermakna tidak. Misalnya kita ingin mengungkapkan, saya tidak makan kemarin. Saya tidak makan sekarang. Saya tidak sedang makan sekarang. Maka rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing, ya. Verb ing selalu ada verb ing, ya. Ada to be, ada verb ing di kalimat present tense. Contoh kalimatnya adalah you are not eating now. You subjeknya, are to be-nya, ya not ada tanda negatifnya, eating adalah verb yang ditambah ing sehingga jadi eating now, kata keterangan sekarang, ya. Nah, yang artinya apa? Artinya seperti apa ini artinya? Nah, artinya bahasa Indonesianya you are not eating, bahasa Indonesianya adalah sebentar, kamu tidak sedang makan sekarang, ya. Kamu tidak sedang makan sekarang. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Kamu tidak sedang makan sekarang. Nah, sedangkan yang di kalimat positifnya artinya adalah kamu makan sekarang. Nah, kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaan terjemahan bahasa Indonesianya. Lagi, kalau di kalimat positif ini bermakna kamu sedang makan, sedangkan di kalimat yang di kalimat yang negatif sentence, yang kalimat negatifnya bermakna tidak sedang. Bermakna tidak sedang. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Ya, kalimat pertanyaan pada tenses present continuous tense. Yang mana rumusnya adalah to be, yaitu to be, kemudian plus subject, plus verb ing, dan jangan lupa yang terakhir adalah question mark. Nah, sini perbedaannya dengan positif dan negatif. Kalau positif dan negatif, to be-nya setelah subjek, tapi di kalimat tanyaan, to be-nya ada di depan subjek. Contohnya, artinya to be duluan, ya. Sebelum subjek, to be lebih dulu. Contohnya, are you eating? Nah, contohnya adalah are you eating? Are-nya di depan, setelah are baru subjek. Subjeknya apa? You baru verb ing. Nah, are you eating? Apakah kamu sedang makan? Arti bahasa Indonesia adalah apakah kamu sedang makan? Ingat, apakah, bukan apa, ya. Apakah kamu sedang makan? Maka jawabannya, jika yes, yes I am. Jika no, no I'm not. Oke? Bisa dimengerti? Ya, saya berharap kalian bisa memahami dengan baik sehingga kalian bisa mengaplikasikannya dalam percakapan bahasa Inggris yang nyata. Nah, oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir. Nah, mari kita review. Coba kita review atau kita bandingkan antara simple past tense dan present continuous tense. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya simple past tense digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sudah terjadi atau kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian present continuous tense adalah tenses atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dikerjakan, ya. Contohnya saya makan, contohnya saya sedang makan, kamu sedang makan. Sedangkan kalau simple past tense contohnya adalah saya sudah makan, ya. Saya sudah makan. Oke, kita lihat perbanding dua sentence ini, dua sentence ini, ya.
Ini kalau past tense yang simple past tense yang rumusnya subject plus verb to, contohnya adalah I ate yesterday. Kita lihat I ate yesterday. Kemudian yang simple yang present continuous tense untuk kalimat positifnya you are eating now. Coba kita lihat, coba perhatikan, coba kalian perhatikan perbedaannya. Perbedaannya itu adalah di kata kerja ya. Perbedaannya di kata kerjanya. Kata kerjanya at karena verb 2. Nah, di present continuous tense kata kerjanya adalah eating. Verb yang ditambah ing. Nah, ya, verb yang ditambah ing. Verb yang tambah ing biasanya ada to be. Kalau tidak ada to be-nya, maka bukan present continuous tense ya. Perbedaannya sudah ada to be dan kata kerjanya tambah ing. Sekali lagi, perbedaannya di sini ada to be dan tidak ada to be. Kalau simple past tense tidak ada to be dan kata kerja kedua. Kalau present continuous tense ada to be dan kata kerjanya ditambahkan ing ya, seperti pada kalimat ini. Seperti pada contoh kalimat ini, you are eating now. Nah, kemudian yang kalimat negatif adalah kalimat negatifnya pada simple past tense menggunakan kata kerja bantu did dan not. Dan kata kerjanya menjadi kata kerja pertama ya. Kemudian di kalimat present continuous tense, di tenses present continuous tense, di kalimat yang present continuous tense ada to be plus not, dan kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja yang ditambah ing. Ya, seperti contoh pada kalimat ini. You are not eating. You are not eating. You are not eating. Nah, oke. Kemudian kita lihat contoh interrogatif. Yang interrogatif, kalau interrogatif maka tetap kata kerja bantunya menggunakan did, yang did-nya dipindahkan ke depan, yang did-nya dipindahkan sebelum subjek, dan kata kerjanya juga kata kerja pertama. Kemudian di kalimat present continuous tense ini, kemudian di kalimat present continuous tense ini tetap menggunakan to be-nya pindah ke depan, dan kata kerjanya menggunakan kata kerja yang ditambah ing, sehingga tetap seperti kalimat ini, are you eating ya. Perbedaannya juga ada di kata kerjanya ya. Oke. Nah, coba perhatikan semuanya kali lagi, ini soal to be. To be, berbicara to be, maka to be present itu adalah is, am, are. Ingat semuanya, diingat, to be present adalah is, am, are. Yang ini digunakan pada kalimat present continuous tense ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang sedang dilakukan atau sesuatu yang sedang berlangsung. Untuk mengungkapkan sesuatu sedang berlangsung atau mengungkapkan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian did seperti yang saya sampaikan tadi, did itu adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu untuk simple past tense. Kata kerja bantu untuk simple past tense. Jadi sekali lagi, did itu bukan to be, tapi did adalah kata kerja bantu untuk simple past tense. Oke? Saya kira cukup penjelasan dari saya tentang past and present continuous tense, atau simple past tense dan present continuous tense, atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang sudah dilakukan, dan kalimat untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dilakukan atau sesuatu yang sedang berlangsung. Terakhir dari saya adalah tugas. Tugas ini ada dua. Yang pertama adalah kalian saya minta untuk membuat contoh kalimat simple past tense sebanyak 7 kalimat dengan subjek yang berbeda. Dan juga present continuous tense sebanyak 7 kalimat juga ya, sebanyak 7 kalimat dengan subjek yang berbeda juga pada setiap kalimatnya. Ya, pada setiap kalimatnya. Maksudnya 7 subjek yang berbeda, tapi itu kan ada I, you, we, dan seterusnya. Nah, tiap kalimat harus beda. Harus ada I, harus menggunakan you, she, dan seterusnya. Dan kalimat
artikan 7 kalimat. Semua kalimat itu harus ada positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalimat semua kalimat yang kalimat maksud ini ya semua kalimat yang kalian buat harus dalam bentuk ada bentuk positif, negatif, interrogatif. Subjek I ada positifnya, ada negatifnya, ada interrogatifnya. Seperti itu ya. Maaf, ini saya telah tulis ini kalimat yang semuanya kalimat maksudnya di sini kalimat yang dibuat semuanya kalimat yang dibuat semuanya kalimat yang dibuat harus terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Interrogatif untuk pertanyaan ya. Jadi maksudnya ini yang menggunakan subjek I harus ada kalimat positifnya, harus ada kalimat negatifnya, dan juga ada kalimat interrogatifnya. Oke, paham ya? Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru yang mendampingi kalian belajar di dalam kelas. Nah, tugas yang kedua adalah tugas rumah. Tugas rumahnya adalah buatlah video tentang simple present tense, tentang simple past tense. Maaf, saya tulis lagi ya. Simple past tense, tentang simple past tense, dan present continuous tense seperti apa buatlah video tentang simple past tense dan present continuous tense, kemudian unggah ke YouTube dan kirim linknya di grup kelas bahasa Inggris. Ya videonya video penjelasan tentang simple present tense dan simple past tense sesuai yang kalian pahami ya. Minimalnya seperti video yang Pak Guru buat pada kesempatan pertemuan ini. Oke, saya kira cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. See you next meeting. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ya dikerjakan ya tugasnya, nanti dikumpulkan di guru dikumpulkan di guru yang memberikan di wali kelas atau di guru yang memberikan pembelajaran ini atau video ini kepada kalian. Oke, terima kasih.